Oke, teman-teman, welcome back teman-teman semuanya di Dimensi 89 ya, teman-teman, bareng saya dan Coach Pena tentunya ya. Alhamdulillah kita punya kesempatan ngisi di pagi ya, dari kemarin sampai mungkin besok ya. Semoga Coach Pena juga besok ada waktu. Dan next, kalau misalkan pagi kita gak ada, berarti bisa saksikan kita di jam malam ya, jam 8 sampai jam 9. Silakan Coach Pena. Iya, ya, kamu mau aku bahas area apa? Karena yang sebenarnya specialty aku adalah kehidupan. Kehidupan itu Kehidupan ya. semuanya, mau Oke. relasi dengan tubuh, dengan diri, Ya. dengan keuangan, dengan bisnis, dengan apapun gitu loh. Mau bahas Ya, mimpi gimana, Coach? Bisa terangin tentang mimpi nggak? kalau mimpi aku di sini agak sedikit terlalu kecepatan kalau aku bahas tentang mimpi, karena itu bisa bicara tentang spirit. Oke, nggak apa-apa, Coach. Itu keren, Coach. Mendingan ngebahas itu saja, Coach. Karena jujur loh, Coach ya, mimpi-mimpi saya tuh aneh loh. Mimpi-mimpi kamu aneh gitu ya. Mimpi-mimpi saya tuh Ya. kadang kan gini, Coach ya, kita kadang itu cuman mimpi gitu kan, itu cuman mimpi. Tapi terkadang ya, mimpi-mimpi yang memang selama ini mungkin ya selama hidup saya mimpikan, tapi mimpi-mimpi aslinya itu kadang artinya seperti ini tuh suka Terjadi. terjadi loh. Iya, iya. Jadi biasanya sih kita kasih toolsnya untuk kamu ngerti dulu itu real atau itu cuman jadi kayak bunga mimpi atau itu Oke, ada suatu kayak apa ya? Kayak komunikasi. oke. Nah, ini Mm-mm. yang maksud saya tuh itu, Coach ya. Iya, Oke, tapi ya tetap kamu harus tahu dulu this is light atau heavy. Jangan segala sesuatunya langsung dibuat itu benar gitu komunikasi. Bisa jadi memang itu betulan kayak oke. manifestasi kita dari sehari-hari ke Hmm, bawah gitu kan ketika sebelum tidur. Makanya kenapa yang kemarin kita bilang kamu bikin dong jurnal sebelum tidur, kamu tulis agar sesuatu hmm. yang baik itu masuk ke pikiran bawah sadar. Oke, itu penting nih teman-teman. Mm-mm, Oke, mm-mm. Itu jadi karena kalau kita seharian terlalu fokus dan intens bisa jadi setelah kita tidur pun masih ke kayak bawah ya. apa ya masih ke bawah, masih dipikirin, masih fokus, masih masuk di dalam energi itu. Betul, 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 Yang betul. kedua ada juga kayak komunikasi karena aslinya sebenarnya tubuh kita yang tidur tapi spirit kita kan nggak tidur. Aslinya kurang lebih kayak gitu. Betul ya, spirit kita tuh nggak pernah tidur ya, Coach Iya, ya. spiritnya kita nggak tidur. Jadi kadang-kadang spiritnya kita, kalau memang kamu punya kemampuan healing, jadi kamu bisa traveling untuk menghealing sesuatu. Jadi ketika bangun pagi tiba-tiba kayak capek dan segala macam, bisa jadi your spirit menghealing sesuatu. Makanya aku bilang ini kayaknya kejauhan gak ya? Oke, oke. Ini penting nih teman-teman. Berarti kalau kita bisa mengendalikan spirit kita ya. Tidak mengendalikan, karena Oh, spirit bukan apa yang perlu mengendalikan ya. dengan cuma dikasih intensinya mau kemana. Oh. Ya, kayak misalkan kita nih tanpa sadar nih kepengen ya, karena waktu itu saya pernah waktu lagi COVID, lagi zaman COVID, itu kan sempat ada perang tuh antara Israel dengan something. Oke. Dan pada saat itu aku nggak suka ngelihatnya gitu. Maksud aku, ya ampun, lagi COVID aja masih ada perang gitu. Cuman intensi kayak seperti itu, sebenarnya tanpa sadar saya ingin supaya mereka tuh tersembuhkan. Nggak ada perang gitu, intensinya saya. Oh, oke, betul, Iya, betul, ya betul. kan, aduh kenapa sih mesti ada kayak gini gitu. Jadi kan Heeh. intensinya kita kan, bukan kata-katanya kan. Jadi Oke. di niatnya cuman, ya nggak sampai 1 menit loh niatan saya seperti itu. Dan kemudian karena waktu itu di WhatsApp grup ada temen yang kirim, saya pikir apaan, saya buka, ternyata isinya itu, and then saya matiin. Tapi ketika saya matiin, saya nggak ngomong secara verbal, tapi energetically saya tuh kepengen kalau bisa nggak ada yang kayak gini deh gitu loh. Oke. Dan setelah itu saya tidur. Dan ketika saya tidur bangun tuh badan saya tuh aduh sakit semuanya saya sakit. Hmm. Terus kemudian saya tanya, tubuh kamu lagi memfasilitasi kah? Atau apakah ini rasa-rasa yang nggak enak ini punya orang lain kah? Tubuh saya mengatakan iya punya orang lain. Terus saya bilang oke, saya niatkan, saya mengirimkan energi apapun yang dibutuhkan sama orang itu. Karena kalau orang itu kan calling body saya kan, jadi Oke. saya kirimkan energinya. Tapi itu sekitar dari intensitas 10 itu cuma turun 4, jadi masih sekitar 66 lah intensitasnya sakitnya tuh nggak enak di body. Terus kemudian
saya ngobrol sama teman saya, sama-sama facilitator juga Access Consciousness, tapi dia tinggalnya di India gitu. Kita lagi bikin creation something, terus segitu kita lagi ada meeting, terus kemudian saya bilang, kamu tolong fasilitasin aku dong, tolong tanyain biar aku bisa present, kamu tanyain ke aku, soalnya aku udah cek ini punya orang lain, iya, aku udah kembalikan, tapi kok masih intens di tubuh aku gitu, masih rasanya sakit. Terus kemudian dia bilang, Vena, yang kamu lakukan sebelumnya apa? Aku tidur tadi, aku bilang cuman tidur siang padahal, oke. Sebelum tidur apa yang kamu lakukan? Aku cuma bilang, lagi nonton Netflix gue gitu kan. Terus apakah ada sesuatu? Enggak, karena lagi nonton itu nonton yang lucu-lucu. Jadi kayaknya enggak ada sesuatu yang kemuncul kan kayak tadi sebelum tidur atau apapun yang kamu bawa itu masuk ke pikiran bawah sadar. Saya cek enggak, karena lagi nonton Netflixnya aku lagi happy-happy karena film-filmnya film lucu gitu ya. Oke. Terus terus dia bilang ada sesuatu yang belum kamu lakukan sebelum tidur. Oh wow, cuman per sekian menit, nggak sampai 1 menit aku buka, terus aku punya WA niat, tadi ya. Oh, videonya, terus kemudian aku tutup, terus dengan niat, terus langsung aku tidur, terus aku bilang, oh wow, aku bilang gitu, wow, aku cuma bilang gitu, aku cuma niat tadi supaya tidak ada itu, terus temanku nanya lagi, apakah kamu lagi memfasilitasi orang yang lagi perang? Terus aku bilang, yes, aku lagi memfasilitasi kesedihan orang, rasa sakit orang di dalam tubuh mereka, dalam kehidupan mereka, sehingga tubuhku langsung begitu bangun langsung sakit. oke. Wah, berarti ya spirit Coach Pena ikut perang ya. Ikutan kepo gitu, jadi Ikatan palang kepo. merah gitu loh. Nih teman-teman Tapi aku hati-hati nggak ya. sadar, tapi aku nggak sadar. Betul ya teman-teman, hati-hati dengan atensi kita atau apapun yang kita lihat, apapun yang itu seperkian detik juga bisa ke bawah masuk ke alam bawah sadar kita ya Iya Coach. kan sebelum tidur, langsung Betul, kan tubuh betul, aku langsung pengen apa ya, spirit aku pengen menghealing atau menyembuhkan orang di betul, sana. Dan betul. setelah itu ketika saya menyadarin, akhirnya saya cuma bilang, tubuh, bolehkah kita punya kemudahan hanya menghealing segala sesuatu yang gini, healing saya itu bisa menginspirasi agar healing di dalam tubuh orang itu nyala dan dia bisa healing sendiri. Jadi saya nggak perlu ngambilin rasa sakitnya. Oke, oke. Gitu, makanya aku bilang itu cukup intens sebenarnya, pelajaran ini pelajaran yang lebih advance. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Pantesan Coach ya, ibu saya tuh sering bersedih ya Coach ya, karena sebelum tidur nonton sinetron Cinta Fitri ya. Apalagi zaman dulu tuh tersanjung Iya satu, kan, 2, 3 zaman gitu. dulu kan film-film menyedihkan semua, makanya kan sebelum tidur lagi ditontonnya. Ini Iya, otomatis iya. kehidupannya, Betul, betul, aduh. betul gitu. Itu makanya waktu itu saya ngajakin, yuk kita ngomongin sesuatu yang lebih positif gitu atau sesuatu gitu ya. Jadi biar kita nggak langsung bawa tidur karena belum sempat diolah langsung langsung dibawa tidur. Ya udah akhirnya kita ikut-ikutan deh gitu kan. Ikut kalau niat kita ingin menyembuhkan. Kalau Betul. kita ingin semua orang, saya kepengen orang tuh bahagia, nggak begini, nggak begitu gitu. Jadi eh apa ya, kemampuan kita tuh sangat luar biasa deh. Saya cuma mengatakan, waduh, spesialis deh kalau udah tahu tentang tubuh, tentang kemampuan spirit. Spirit kita luar biasa. Kayak misalkan Anjrit gitu kan, kemarin mimpi ketemu presiden. Bisa jadi mereka tuh simbol-simbol. Simbol sesuatu energi yang mau komunikasi ke kamu gitu. Oke. Ya, kalau saya, orang yang sebelum meninggal itu, waktu itu saya pernah punya ibu angkat. 7 hari sebelum meninggal, itu sudah komunikasi sama saya di dalam mimpi. Oke. Kenapa masuk dalam mimpi? Karena dalam keadaan present, sadar, saya nggak bersedia untuk menerima informasi. Kan lagi sibuk nih pikirannya. Benar. Nah, oke. Jadi ketika saya relax, dia bisa berkomunikasi. Dan dia udah pamitan sama saya sebelum dia meninggal. Jadi dia udah pamitan, udah apa segala macam. Terus kemudian pas saya ingat dia 7 hari pas karena saya WhatsApp anaknya. Saya bilang, Hasbi, eh, Mama gimana? Baik gitu kan? Ibu angkat saya orang Arab. Oke, oke, Jadi nama anaknya Hasbi gitu ya. Hasbi, oke. Mama baik gitu kan. Mama angkat saya namanya Ibu Halidah gitu. Terus dia bilang, Mama baik Kak. Katanya nanti mau pulang kok dari rumah sakit. Oh amin lah, aku bilang gitu kan. Nah 7 hari setelah saya WhatsApp, terus dikasih tahu, Kak, Mama sudah pergi.
Hmm, Jadi makanya kayak kamu bilang kan, bisa dapat tanda, bisa dapat informasi. Kenapa betul, dia masuk ke dalam mimpi? Karena betul. ketika kita sadar, kita sibuk dan sama pikiran, kita nggak rileks. Oke, betul, betul, Iya, ketika kita tidur, dia rileks, makanya dia bisa berkomunikasi. betul ya. Iya, Kayak nah, saya kan kalau secara freezen, secara nyata gini tidak dalam mimpi, kan Pak Jokowi sibuk mau ketemu saya gitu. Betul. Makanya Pak Jokowi masuk ke mimpi saya, teman-teman ya. Kalau lagi gak mimpi mah gak sibuk gitu kan pikirannya. Mungkin kayak betul, gitu ya. Wah, iya, keren banget ya. Mas, gitu. betul, 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 betul. Oke, Coach Penal keren banget ya teman-teman ya. Nah sekarang, Ternyata sekali lagi mimpi ini bisa pertanda ataupun hal yang sebelum kita tidur itu terbawa ya, ada toolsnya lah ya, tidak bisa kita artikan itu semuanya tanda atau komunikasi atau apapun itu ada layernya, ada toolsnya, ini apa gitu kan, seperti itu. betul, betul. Dan bahkan dulu nih agak cerita horor dikit, tapi sebenarnya nggak horor. Oke. Dulu tuh kadang-kadang kalau saya tidur itu saya bisa apa ya, entities itu bisa datang sama saya, ngobrol sama saya. Oke. Oke. Terus saya meminta didoain supaya saya nggak mendengar, nggak melihat, nggak segala macam lagi tentang entities. Terus Oke. gitu sampai saya cari tahu kenapa sih gitu kan, apa segala, ya kayak mungkin halu kah atau apa. Karena waktu itu pernah datang gitu orang Belanda, wanita, dia minta didoakan. Dia bilang dia dikubur nggak ada keluarganya, minta didoain. Terus saya bilang, aneh nih mimpinya gitu. Terus saya tanya sama security daerah situ, di sini emang ada kuburan kah, ada apa segala macam gitu. Waktu itu saya tinggalnya dekat kota wisata Cibubur. Terus dia bilang ada di sebelah sana. Terus dia bilang, oh, aku bilang gitu kan. Terus saya kan takut gitu ya, kok saya datangnya kayak gini gitu. Saya doa gitu, saya ke gereja, saya doa segala macam supaya minta dilepasin lah, nggak kayak gini-gini. Jadi saya menghindarin banget. Terus sampai satu hari saya masuk dalam kelas Talk to Entities yang dimana saya waktu itu jadi IO-nya gitu, padahal saya udah nolak-nolak gitu. Saya bilang nggak, saya nggak mau dibilang aneh gitu ya. Terus Oke. akhirnya jadi IO-nya, ternyata di situ saya punya kemampuan. Sebenarnya kita semua punya kemampuan, Kang. Cuman mungkin nggak ngerti cara toolsnya, kita pikir itu menakutkan, sampai satu saat ada facilitator yang bicara sama saya atau foundernya, dia bilang gini, satu saat kita nih nggak bakal punya tubuh kan, satu saat nih kita akan Betul, meninggalkan tubuh kita. betul, betul. Dan ketika saat itu kita mau ketemu dengan anak kita mau ketemu dengan orang yang kita sayang, apakah kita jadi jahat? Dan Hmm, bagaimana jika anak kamu ketika kamu kangen ketemu, pengen ketemu dia, terus anak kamu bilang, oh hantu hantu, pergi pergi gitu, diusir-usir. How you feel gitu kan? Apakah kamu jahat jadi hantu? Apakah kamu jadi hantu itu pasti jahat? Ya gitu. Terus aku sampai bilang, wow. Kadang-kadang spirit itu yang ketika meninggalkan tubuh dia betul kayak didoakan kan? Dia bilang kan tadi. ya betul ya. Iya, Kalau di bener. Islam butuh didoakan, betul, betul. Betul, betul gitu ya. Jadi akhirnya saya mempelajarin bagaimana memfasilitasi mereka yang stuck, yang kaget gitu kan, yang trauma gitu. Karena ketika mereka sebelum meninggal, sesaat sebelum meninggal, mereka mengalami trauma. Dan traumanya ini kadang dibawa sampai ke dalam ketika mereka sudah nggak ada gitu loh. Jadi saya memfasilitasi mereka supaya mereka meninggalkan sampah-sampah energinya yang nggak enak gitu. Dan Oke. ketika udah lepas ya udah gitu loh, oneness gitu loh, kurang lebih kayak Oke. gitu. Ha-ha. Jadi memfasilitasi entities yang punya sumpah, punya janji, punya kontrak, yang dimana Hmm, mereka nggak bisa lepas dari kontrak dan sumpah dan janji. Sehingga betul, mereka betul, stuck betul. di sana, misalkan jadi kayak tentara. Akhirnya mereka stuck di sana. Ketika mereka meninggal, mereka tuh akhirnya tetap aja jadi tentara gitu. Nah, ketika sumpah dan janji itu dilepaskan, mereka jadi spirit lagi. Betul. Kalau kayak di saya kan di daerah saya kan banyak pengusaha yang ini ya, yang muja setan kan, Bang, ya. Itu kan matinya tuh kadang ke setan dulu ya. Serius coach, itu bisa banyak banget coach. Ya, Betul. ya Banyak pengusaha itu yang kayak gitu. itu Itu mah energinya bukan setan, itu demon, beda iya lagi. demon lah ya, Iya, iblis beda lah ya, lagi. iblis lah ya. Iya, betul, betul, Oke, beda lagi. Nah, itu kalau ini iblis adalah, ya. iya, beda. Kalau ini adalah manusia yang sudah meninggalkan tubuh, tapi Oke, sempat mengalami trauma. Jadi dia masih membawa energi trauma, sehingga dia nggak bisa lepas. oke, oke. Ya, kita memfasilitasi traumanya, kesedihannya, kemarahannya, kagetnya, udah, cuman itu Betul. aja. Nah Nah, ini kemudian teman-teman, baru bisa didoakan, gitu. betul. Ini teman-teman pentingnya yang namanya kita jangan melekat terhadap apapun tuh ya. Ini Hmm, salah satunya. Karena nanti ya
sakitnya meninggal ini yang saya pernah pelajari, ya bukan saya pernah pelajari, saya belum pernah ngalamin ya. Enggak. Sakitnya meninggal itu bukan ketika kita dicabut nyawa kita, tapi sakitnya kita meninggalkan apa yang kita cintai. Betul, Ya kan kita betul ditarik nih, banget. misalkan ya ini nggak tahu ya menurut kepala yang ada di kepala saya nih coach ya, kayaknya gitu sakitnya meninggal tuh bukan wah dicabut misalkan nyawa terus sakit, bukan gitu kalau menurut saya, tapi kita meninggalkan istriku, gitu kan, Uang gitu kan. anakku, Uangku, mobilku, rumahku, iya, mungkin itu gitu rasa iya, sakitnya iya, gitu kalau menurut saya gitu ya, karena gini, kita waktu kehilangan misalkan bangkrut atau kecurian atau apa kan sakit banget tuh, aduh, apalagi nanti ketika kita ditarik gitu kan, yang udah gak bisa memiliki itu semua mungkin itu lebih sakit. Jadi menurut saya kematian itu yang menyakitkan itu bukan ketika dicabut nyawa, tapi ketika kita meninggalkan itu semuanya. Makanya pentingnya yang namanya ya kita jangan melekat tuh itu letting go. iya, Ya teman-teman kayak ya, kalian kita, kalian udah nonton Letting Go Abu sampai 20 berapa ya, tapi saya udah tahu intinya nih. iya. Tadi saya nggak pernah nonton Letting Go, tapi saya udah tahu intinya. Aneh Tap- ya. tapi emang betul sih maksud aku yang dibilang kemelekatan. Tapi kan gini loh, kita Oke, punya anak, kita punya keluarga. Kadang-kadang tuh tiba-tiba kaget gitu keluar, belum sempat betul, ngomong sama betul, anaknya gitu. betul. Jadi kemarin aku baru habis dari rumah duka, aku baru baru apa ya? Ayahnya dia, jadi anakku punya temen, ayahnya mendadak meninggal. Terus anakku bilang, mama, tolong ke sini gitu, temenin aku katanya gitu kan. Ya udah Oke, aku ke sana temenin. Terus aku bilang gini, eh papa kamu masih ada deket sini. Boleh kalau aku nyampaikan sesuatu gitu kan. Terus dia bilang, boleh tante katanya gitu. Papa kamu nitip sesuatu tentang minta untuk mama kamu untuk ngurusin satu urusan uang yang belum beres. Tapi aku nggak tahu apa. Dia cuma bilang uang nggak beres. Udah. Tapi saya nggak tahu isinya kayak gimana gitu. Mungkin kamu tanya ya sama mama kamu. Papa cuma nitip itu. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, oh ya aku tahu tante katanya. Oh ya? Kamu tahu apa? Ada masalah tanah, urusan sengketa antara dia dengan keluarganya yang belum beres. Tapi itu dari tahun 2004 katanya. Terus bilang, oke. oh gitu. Jadi ya itu. Jadi itu adalah informasi, tapi aku ngeliat spiritnya dia udah oke, cuma sedih dikit gitu. Kalau misalnya ada sedih, aku fasilitasi sedihnya sehingga dia kayak light lagi sebenarnya. Jadi dia kembali lagi kayak terang gitu loh, bukan kayak gelap, bukan sedih, bukan apa. Nah, aku jadi ngerti tentang energi itu di situ, Kang. Jadi ketika Keren. aku belajar, Ini keren banget Coach Pena, soalnya sama saya pun belajar itu. iya, jadi Betul, kan, betul, iya betul. sampai Ngerti ya? spiritnya itu terang gitu loh, Betul. sampai spiritnya itu bersih gitu, maksudnya energinya. Nah, saya mempelajari untuk memfasilitasi itu dan saya ngajar kelasnya gitu. Makanya aku bilang ini kayaknya ya aneh nggak sih di TikTok gitu. Tapi Oke. ya, tapi sebenarnya kayak sama kayak doa-doa dan segala macam itu kan supaya spiritnya kembali lagi sempurna ya, Betul, maksudnya ya. betul, betul. Lepas lagi sebenarnya memang itu sih sebenarnya tujuannya jadi dia lepas gitu. Atau Nah yang setidak ya doa ini tuh membantu lah ya, membantu kekurangan-kekurangan spirit tersebut ya untuk menuju ke kesempurnaan itu betul, mungkin ya. betul. Jadi sebenarnya bisa jadi bukan hanya langsung didoakan. Kalau saya bisa komunikasi, misalkan dia mau menyampaikan pesan, kayak waktu itu paman saya sendiri, ketika dia meninggal tuh dia cuma lagi duduk-duduk-duduk, terus tiba-tiba jatuh meninggal. Oke. Nah, mendadak kan. Dan ketika itu saya dia calling dia jam 11 malam meninggalnya, jam 4 sore saya udah punya pertanda nggak enak. Cuma saya nggak tahu ada apa gitu ya. Saya cuma punya pertanda kok berat banget, nggak enak badannya, kayak rasanya kok gelisah gitu. Nah dia ngobrol sama teman-temannya gitu. Padahal nggak ada tanda di rumah sakit. Kemudian jam 11 dia pergi, nggak ada. Jam 1 pagi saya diteleponin gitu kan, bahwa paman saya udah pergi. Terus kemudian, oh ini kamu kah yang dari tadi itu yang rasa jam 4 nggak enak. Terus langsung plong. Oh ternyata saya udah dapet kan. Cuman dapat informasinya tuh kayak badannya yang kayak nggak enak sendiri gitu Oke. rasanya. Oke. Kayak gelisah sendiri segala macem gitu. Terus kemudian
pagi-pagi saya udah siap, saya meditasi sebentar, saya komunikasi sama paman saya, ada nggak satu pesan yang mau disampaikan atau apa yang saya bisa doakan untuk kamu? Ternyata dia cuma mau bilang satu. Dia cuma bilang, tolong sampaikan saya mencintai anak saya. Udah, gitu. Jadi setelah dia katakan gitu, ya udah saya oke, saya kirimkan energi gitu kan. Saya biasanya kirimkan cahaya ilahi dan segala macam ke si spirit itu, udah cuman gitu loh. Tapi biasanya suka ada pesan-pesan. Nah, pesannya yang kadang-kadang yang kayak gitu tuh, nggak sempet ngomong, Betul, betul, betul ya. kaget gitu kan, Ya. nggak sempat bicara gitu ya. Oke, siap teman-teman ya. Penting ini soal ini. Jadi tolong kalian mulai sekarang ya sampaikan apapun yang ingin kalian sampaikan. Takutnya kalian nggak keburu ya. Oke. Aduh, Coach ini udah ada yang naik ya. Coba Iya, kita boleh. ada Coach Yanti. Gue dari dunia manusia sampai ke dunia spirit animal ini. Betul, betul. Tapi Ya, seru kalau soal spirit saya seneng banget Coach oh, Pena ya, senang karena ya. Oh, ayo kita ngobrolin lagi saya tuh nanti. seneng ya kayak Ibu Ratu Laut Kidul yang kayak gitu. Wah, saya mah seru. Seneng nggak tahu. Kayak Bapak Insinyur Soekarno seneng gitu. Kalau saya Saya tidak kan mau udah membuat menjadi spirit kan, ya, maksudnya. Tapi saya ya. pengen gitu bisa berkomunikasi, belajar. Kenapa beliau bisa menciptakan sebuah negara gitu kan atau gimana? Itu beda gitu kan. Itu Betul, informasi. Jangan menjadikan mereka itu sebagai sumber karena kita adalah sumbernya gitu ya. betul, betul, betul. Kita itu Jadi lebih senangnya tuh untuk belajar, maksudnya ini ya. kenapa gitu kan? Ya. Nah, kalau kita belajar pun kita mesti tahu ini energinya heavy atau light. Jadi kita benar-benar tahu yang spiritnya ini spirit asli atau bukan. Nah, benar, Ya, makanya benar. kita perlu Karena mendeteksi. benar, Coach. Betul, Coach. Karena ada mafia spirit juga. Betul, Coach. Orang aja ada. Betul, mafia spirit. Jadi Iya. dia itu bisa jadi demon ya, demon Iya, yang betul. menjadikan sesosok gitu kan. Iya. Tuh, Jadi kayak ada kayak gini Coach, banyak orang kan, wah saya mimpi ketemu apa, padahal dia kan nggak tahu toolsnya itu mimpi beneran, itu informasi benar, atau itu hanya demon yang sedang menjadikan. Nah, hati-hati teman-teman, saya ngerti Anda ya. ayo. Jangan ini saya ngerti ya Anda ya. Ya. Siap, Apalagi kalau kita melihat mereka powerful, terus kita enggak, wah udah deh nanti. Makanya kita di sini adalah mengajarkan untuk kamu jadi powerful karena kamu sumbernya, kamu sumbernya. Keren nih ya Coach Pena ya. Kita angkat barusan kenapa ini apa turun lagi nih? Ah, Coba ya. Dia takut kali sama kita. Ya. Nah, Ya, kamu sumber segalanya tuh kamu. Jadi betul. bukan another spirit juga, tapi kamu itu Berharga sumbernya. banget. Cuman informasi kayak kita lagi ngobrol, cara pakai gini gimana sih, begini gitu. Jadi kayak gitu doang kan? Ya, Kita tuh berharga banget ya Coach ya. Makanya betul. gini teman-teman ya, yang mau memuja ini ya demon ya, itu kan perlu yang namanya pengorbanan nyawa kan? Karena dia dari energi tidak berdaya, nggak usah pergi Betul. pun mereka sudah akan terkena efeknya. Ya kenapa si pengorbanannya tuh harus manusia gitu kan Coach ya? Karena memang si manusia ini tuh memang benar-benar berharga. Bagi mereka tuh energi besar gitu. Ya, tapi si manusianya tidak merasa diri dia berharga. Poinnya di situ. Betul. Ya. Bukan maksudnya Coach ya kenapa kita ini sangat berharga, makanya demon juga butuh kita gitu. Gitu ya. Halo. Sebentar, Ya, sebentar. halo. Coach Pena nama TikToknya apa ya? Ini ada Coach. Ada namanya Coach Pena, kamu klik aja deh. Gitu Ini di kan Coach sana. Pena, ini TikToknya Coach Pena ini. Jadi, Coach, coba sering live sendiri juga Coach. Oh Live ya. Sendiri. Siap. Kalau ada waktu sejam lah. Siap. Gitu, oke. Halo, ini Andre Hidayat. Halo, Dre. Ya, halo. Ini mau nanya ini, Bang. Sebentar, Dre. Coba Itu apa? Suara Dre. motor ya. Bentar, Dre. Coba ke tempat sepi dulu, Dre. Berisik Iya. banget.
Dre, Apa kalau sudah dapat tempat yang lebih nyaman mungkin deh. Udah Dre. Apa diturunin dulu? Apa diturunin dulu nanti naik lagi, Andre? Ya, ya. Aduh, si Andre ini gimana? Di jalan kayaknya Andre ya. Ini Ibu Iya. Yanti coba ya. Coba teman-teman ketika masuk harus buka kamera ya teman-teman biar energi kalian kelihatan ya. Bahwa yang kita lagi ngomong sama manusia gitu ya. Halo Bu Yanti. Atau besok bisa pakai masker. Ya, silakan Bu. Selamat pagi, Coach Pena. Pagi. Selamat pagi Coach. Assalamualaikum, Kang. Oke. Adit. Ini saya mau nanya ya. Boleh. Berkaitan dengan Ini mimpi tadi. sebentar perkenalan dulu siapa di mana? Oh iya, sama Yanti di Bandung. Wah, Oke, Bu Yanti siap. Bandung kita ya gas. Gimana? Ya sama, ini Kak Andrit, itu saya udah WA buat di sorean, tapi belum ada balasan aja. WA-nya jangan ke saya Bu, ke adminnya Bu. Iya ke admin. Oh ya, itu adminnya ibu-ibu jadi nyantai ya, santai ya. Sabar pasti dibalas kok. Ya. Oke. Saya mau bertanya mengenai mimpi ya. Coach Oke. Wah, keren Bu Yanti ini. Mimpi apa? Keren, oke Silakan. canggih ngobrol. Iya. Gini Coach Pena, saya sebulan yang lalu mimpi tentang keluarga saya di daerah Sumedang. Karena kita itu berasal dari Sumedang, punya rumah di Sumedang yang kosong rumahnya. Nah, itu rumah kakek dan nenek saya. Saya mimpi tentang kakek saya dan tante saya dua yang sudah meninggal ada di rumah tersebut, dan ya kita ada kegiatan lah gitu di rumah tersebut. Saya cerita ke suami saya hari kemarin. Saya cerita ke adik saya karena saya kebetulan ketemu dengan adik saya. Saya cerita ke adik saya bahwa saya sebulan yang lalu bermimpi tentang di Sumedang dengan kakek. Adik saya pun Mimpi. sama, Coach, bermimpi di 3 hari berturut-turut dengan mimpi yang sama. Menurut saya aneh ya, karena saya merasakan mimpi itu ada di kamar mandi sedang nyuci baju. Oke. Adik saya itu mimpinya tentang dia pulang sekolah, nyalain lampu, ada kakek saya di situ sedang tiduran. Oke. Dan itu mimpinya berulang, saya 3 hari berturut-turut, adik saya pun 3 hari berturut-turut, Coach. Kayak gitu. Terus saya ngobrol ke adik saya, kalau saya nih mimpi tentang Sumedang, itu suka ada yang meninggal. Itu beberapa tahun yang lalu kejadian selalu begitu. Kalau ada keluarga saya yang mau meninggal, saya selalu mimpiin rumah tersebut gitu. Entah itu bersih-bersih lah, entah itu apalah gitu. Pasti gitu. Iya. Adik saya pun merasakan hal yang sama, Coach. Iya. Kalau misalnya ada yang mau sakit atau ada yang mau meninggal, pasti mimpiin tentang rumah tersebut, bersih-bersih lah, atau dia datanglah ke tempat itu gitu. Oke. Itu gimana ya, Coach, berkenaan dengan mimpi yang Coach Oke. tadi utarakan? Boleh saya jawab dulu, Coach? Iya, iya. Ini kan mimpi tentang rumah ya yang di Iya. Sumedang. Bu, kalau bisa cepet rumahnya jual ya. Itu tujuan utama, Coach, Kang Anjrit, tapi keluarga ada yang nggak setuju justru. Iya. Bu, Coach Pena. entitas itu datang karena ibu bisa mengenalin. Jadi dia datang kan dengan cara yang ibu bisa mengenalin. Jadi mungkin Oke. rumah itu adalah simbol. Jadi dia akan datang dalam bentuk-bentuk simbol ya. Rumah itu bisa jadi simbol keluarga atau simbol sesuatu gitu kan. Ya itu. Dan yang kayak tadi kan itu cuman sebenarnya itu sih nggak penting tentang nyuci baju atau apa. Yang penting dia datang dengan niat untuk menyampaikan apa nih gitu yang dia mau
atau apakah dia pengen didoakan atau untuk kamu mengingat akan ada di sana atau meminta kamu untuk membersihkan rumah tersebut gitu. Jadi mungkin dia memiliki rumah itu, dia pengen rumah itu di apa ya, dibersihkan, dirapikan atau segala sesuatu gitu. Jadi cuman itu aja Bu, jangan terlalu dibikin signifikan inti-inti yang lain-lainnya Oke, gitu. Nah, kenapa dia datang terus-menerus? Karena selama ketika ibu lagi sadar, ibu nggak bisa yang tadi pikiran kita terlalu sibuk, jadi dia nggak bisa komunikasi. Tapi kalau ibu ada meditasi, ada relax, dia akan bisa komunikasi, nggak perlu sampai ke datang mimpi. Iya, iya, iya. Gitu ya. Dan entitas itu nggak hanya datang dalam mimpi, nggak hanya lagi malam, siang pun ada. Mereka tidak ada time, tidak ada waktu Bu. Oke. Dan mereka nggak ada malam baru keluar atau siang tidur gitu, nggak ada. Mereka tidak ada waktu. Oh, iya, iya, iya. Ya, tapi mereka bisa terjebak di sana. Tapi kalau ibu mendoakan sehingga kakeknya ibu itu bisa punya pilihan tidak melekat terhadap keluarga. Kalau di sini dia masih ada kemelekatan terhadap ini anak-anakku, cucu-cucuku gitu. Sehingga dia akan terus di situ terus. Sampai ada orang yang mendoakan bahwa kamu boleh loh terlepas dari sana, tidak perlu lagi menjadi seorang si kakek ini atau figur kakek ini. Kalau enggak dia nggak akan bisa move on. Ya sih, kalau kemelekatan saya juga ngerasain karena Ya. saya belajar sedikit tentang kemelekatan. Ya. Itu rumah itu kemelekatannya sangat tinggi di keluarga saya karena itu kan Nah, nah, ada satu orang yang nggak mau dijual karena menurut dia itu warisan yang harus dijaga kayak gitu. iya. Nah, satu kali lagi ini salah satu contoh yang bagus. Ternyata jerit yang melekat itu bukan entitasnya aja, satu sama lain. Iya, Misalkan kayak kita, aduh sayang sama kakek, kita nggak mau dia pergi, kita selalu mengingat, selalu manggilin gitu ya. Bukan berarti kita tidak menghargain, tapi kemelekatan kita untuk dia menjaga, untuk begini-begini, itu yang membuat si entitas juga sama kita melekat lah. Benar. Yang satu nggak punya tubuh, tapi kita punya tubuh, akhirnya tapi secara energetically masih melekat gitu. Jadi yang kalau saran saya adalah kamu memberikan kesadaran buat si kakek bahwa kamu punya pilihan dan anak cucu kita itu udah anak dan cucunya itu udah oke. Nah, kecuali cucunya atau anak-anaknya masih merasa saya masih membutuhkan si kakek, ini rumahnya rumah kakek dan segala macam, masih dipanggil-panggilin terus gitu loh, kurang lebih lah. Iya, biar betul kurang lebih kayak gitu. Jadi ininya makna yang saya dapat ambil dari mimpi saya berdasarkan barusan ngobrol dengan Coach Pena, itu rumah terlalu melekat dengan keluarga saya ya. Sebisa mungkin harus segera dibagikan warisannya kayak gitu. Soalnya tentang rumah itu aja ininya karena dulu kan yang ngambil keputusan itu kakek ya. Sekarang kakeknya sudah tidak ada ya, kita jadi kayak ya siapa lagi yang mau ngambil keputusan, nggak ada yang bisa ngambil keputusan nih. Jadi rumahnya dibiarkan aja, ditempatin tidak, rawat juga tidak, ya akhirnya mungkin kemelekatan itu yang harus yang terus menerus datang. Iya, iya, Benar kan? tapi kan mesti didoakan juga ya biar si kakeknya juga oke, diberi apa ya, Light kayaknya ya. iya jadi light. Jadi misalkan kakek ini rumah, terima kasih ini perjuangan kamu dari dulu sampai sekarang, saya terima kasih. Sekarang izinkan agar semua energi yang ada di dalam rumah, energi kemelekatan yang kakek milikin, yang kamu milikin dan semua milikin itu clear dan bersih lagi. Baru nanti rumahnya itu kan kamu bisa jual dan segala macam, tapi energinya dibersihkan dulu. Ya, Bukan berarti nanti main dijual aja kamu nggak menghargai. Nah, si kakeknya ini yang sudah menjadi entitas itu perlu Iya, juga kayak dikomunikasikan, disadarkan, dikasih doa yang baik. iya betul. Coach. Iya, jadi yang dimelepaskan tuh bukan hanya cuma ngelepasin rumahnya, tapi Benar, di ya. hatinya, Benar, tapi ya. baik-baik gitu loh kan. Benar. Iya. Jangan hartanya aja. Terima kasih dulu. Harus berterima kasih dulu ke Betul, terima kasih dulu terhadap Berterima kasih siapa dulu pemilik terhadap si awal kakeknya. ini, Betul, gitu kan. terima kasih. Benar-benar ridho dan jadi Iya, light, betul gitu betul. kan. Jadi kayak monggo Iya, betul. sewun, terima kasih kakek udah jadi Iya. ini, biarkan cahayanya itu jadi bersih Nah, lagi. Semua gitu. sampah-sampah energinya tuh udah nggak ada di situ, baru kita berikan kepada orang yang mau merawat rumahnya. Jadi cukup Nah. bukan sekedar dijual, nggak dihargain. Kita juga kan sedih kalau kita kayak si kakek, kamu udah beli, udah punya buat anak-anak cucunya, terus nggak dihargain, main dijual aja. Hargain Benar. dulu, hormatin, hargain. Betul. Iya. Atau Bu, kalau saran saya, bener kan? Saya tadi kayak nyeplok gitu, padahal bener harus dijual kan? Ya,
Nah, tapi Kesadaran Kang Anjrit memang sudah wow lah. tapi pakai tata cara yang baik gitu Coach ya. Betul, Misalkan betul, bersihin betul. dulu di rumah, selamatan dulu untuk si kakek. Kan Ya. biasanya kan kalau di kita kayak gitu, Silakan. selamatan dulu tuh di rumah tersebut. Ayo patungan lah 100 ewang tuh tiap anak misalkan bikin kumpul segala macam. Harus Iya. kayak gitu, Bu. Betul, Ya. betul. Iya, Ka- betul. Jadi saya nanti dijualnya juga cepet betul. biasanya. Betul. Makanya tradisi kita tuh tradisi udah bagus loh, saling menghargain ya. Jadi kayak misalkan Iya, kayak betul. kita mau beli rumah, kita juga kasih doa dulu gitu kan. Iya. Wah segala macam Coach kalau hati-hati loh Sunda ya set Sunda ya. Segala macamnya tuh ada tata ramanya Coach. Tata krama sebenarnya gitu ya. Ya, Maksudnya ini ada doa, ini jangan ini. ada etikanya. Etikanya, Coach, hati-hati, Betul, Coach. betul, betul. Saya setuju karena saya juga melakukan itu. Jadi kalau kayak saya punya tempat tinggal baru atau segala macam tuh kayak ada doa dulu lah ya, paling enggak ya. betul. Mau doa setempat, doa segala macam Iya. gitu. Kakek saya, Jrit, Oke. 5 agama yang doain ketika dia nggak ada. Kakek saya yang doain sampai teman-teman RT-nya dia yang Muslim itu boleh nggak saya datang dan segitu. Ya mereka sholatin. Oke. Iya, terus kayak gitu. Pokoknya dari beberapa agama, termasuk dari Konghucu, dari Buddha, dari Kristen itu kan dari Katolik sama dari Muslim. Gila yang doain banyak. Terus aku bilang, amazing ya, luar biasa. Bagaimana jika kita nggak ada batasan lagi tentang itu, semua doanya jadi baik gitu loh. Mau dari apapun Udah gitu. memandang Ya? identitas lagi ya. Iya. Jadi ibu bukan sekedar jualnya yang saya mau, ibu doakan si kakeknya. Mungkin dia udah calling kamu untuk didoain untuk saatnya untuk melepaskan semua energinya dari kemelekatan. Iya betul Coach. Ya, Ya. terima kasih ya Coach. Sama-sama. Yuk. Ya. Kang Anjrit Bu, ya. juga terima kasih. Saya daftar ya Kang Anjrit buat Ya, sorean. siap sok Bu Yanti. Kalau bisa Ibu ketemu saya kalau itu udah terjual ya. Komiceng ya Kang Anjrit itu puguh mah. Makasih Bu Terima Yanti. kasih. Dadah. Ya, dah. Nggak banyak-banyak kok Bu, 10%. Wah, seru banget tuh ya teman-teman ya. Sekarang kita Iya. tangkap lagi nih Coach ya. Iya. Aduh, turun tuh ya. Bentar. Selamat pagi Coach Vena. Pagi. Salam kenal. Ya. Dengan siapa di Assalamualaikum, mana Kang. ini Ibu? Sebentar Bu, buka dulu kameranya Bu. Hai malu nih Kang. Ibu. Aduh. Ngelihat diri sendiri malu gimana Kenapa malu Bu? Ibu? Nah, nih. Ibu kenapa malu? Ibu nggak apa-apa. Jadi saya tuh kenal sama Ibu. Ini Ibu siapa? Gitu kan? Ini Iya. Ibu siapa di mana coba? Oh ini Kang, di Lahat Sumatera Selatan. Di mana? Lahat Lahat, Lahat. Sumatera. Selatan. Lahat itu di Sumatera Selatan kan? Ya. Sumatera Selatan. Oke, salam kenal ya Ibu ya. Saya dari Bandung, Coach Pena dari BSD Jakarta tuh. Oke, Ya. Salam kenal, gimana Bu? silakan. Coach Vena saya sempat beberapa kali ikut Coach Vena begini tentang berbicara dengan tubuh, dengan apa itu. Sebentar. Bu, sebentar. Bu, kan ini HP. Nah, megangnya jangan kayak gini nih. Soalnya ini ketutup mic-nya. Suaranya. Jadi megangnya harus gini nih. Nah, megangnya gini. Ini, oh iya. Nah, dapat suaranya Kang. Nah, dapat. Deketin aja. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Nah, saya itu masih bingung dengan yang Coach Rena berikan hari ini tentang spirit dan energi entity. Gimana? Ya spirit ya energi ya entitas itu keberadaan sebenarnya. Nah entitas itu adalah suatu keberadaan. Makhluk Jadi gitu ya. kalau makhluk
bilangnya keberadaan gimana ya? Kayak Makhluk pasti misalkan energi sih itu ya ya. makhluk energi gitu ya, kayak Mungkin mobil. pengertiannya saja sih kalau Ibu Oni maksudnya ini entitas tuh apa sih disebut-sebut entitas ini Coach Pena Betul. gitu maksudnya. Jadi entitas itu banyak jenisnya. Kayak misalkan mobil bisa dibilang entitas, terus rumah itu bisa dibilang entitas. Jadi entitas itu kesadaran sebenarnya, keberadaan satu energi gitu ya. Jadi mobil itu bisa jadi entitas, terus uang itu juga bisa dimasuk entitas, orang yang sudah meninggal juga dibilangnya entitas gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi keberadaan suatu Wujud energi, gitu. keberadaan satu, iya wujud nyata ya keberadaan dibilangnya gitu. Oke. Oke. Nah, jadi jenisnya tuh banyak. Yang tadi saya bicara adalah satu jenis, yaitu satu jenis yang dimana orangnya telah nggak punya tubuh dan kemudian meninggal. Nah, tapi di Maaf, dalam Coach, ya, bisa saya mau rekam dulu ya Coach biar nanti untuk saya kaji ulang lagi. Sebentar Coach, saya Ya Bu, rekam ya. oh Silakan rekam. pinter, dia bisa Soalnya nanti ada ngerekam. ujiannya ya. Sebelum dapat sertifikat ada ujian. Oke, silakan Coach sudah. Iya, jadi yang dimaksud dengan entitas itu adalah keberadaan atau satu energi yang memiliki kesadaran tertentu. Kayak misalkan uang itu adalah energi gitu ya. Uang dia punya energi tertentu. Terus kemudian rumah juga punya energi atau spirit gitu ya. Terus usaha juga, bisnis itu sendiri punya spirit. Terus manusia ketika sudah meninggalkan tubuhnya, dia juga keberadaan atau entitas gitu. Jadi entitas itu banyak sekali keberadaan. Salah satunya adalah manusia yang sudah meninggal, mobil, rumah, uang, usaha, itu semua entitas. Kita pun entitas, kategorinya entitas tapi punya tubuh gitu ya. Dan di dalam dunia spirit sendiri itu banyak, ada entitas manusia yang sudah meninggal, ada entitas yang jenisnya lain. Yang tadi kayak demon atau apa, jenis-jenisnya beda-beda. Jadi kita perlu mengenalin energetically-nya supaya kita tidak dibodohin sama mereka. Tujuannya sebenarnya itu. Bukan berarti kita memuja mereka atau bukan berarti kita menyembah mereka. Tidak, justru agar kita tidak dibodohin sama mereka. Karena kalau nggak sadar kita akan dibodohin sama oknum-oknum. Yang kayak tadi Anjrit bilang, oknum entitas ada nggak? Ada. Ada kan? Benar kata saya, kan? Maksudnya iya. Aduh. Yang dimaksud adalah ketika mereka jadi manusia, mereka sering menipu. Ketika mereka meninggal, energinya tuh sama, karakternya sama, masih dibawa gitu. Jadi kalau kita jelas gitu, kita nggak akan ditipu sama mereka. Dan kalau kita paham tentang ini ya Coach ya, kayak misalkan gini kan budaya saya ya, kita tuh selalu apa namanya tuh kalau ke pemakaman tuh apa namanya tuh? Nyekar. Nyekar ya. Nyekar kan ada yang nggak bolehin kan. Tapi kan kalau kita ngerti tentang ini, kita tuh bukan mau menyembah kuburan, bukan. Tapi kita sedang mendoakan spirit-spirit atau apa supaya ya yang tadi gitu kan. Supaya mereka menjadi benar-benar light gitu Coach. Iya, tapi banyak orang yang kenyekar karena mereka nggak tahu, akhirnya mereka tuh kayak mengikat. Nah, Ya, betul. tanpa sadar mengikat, misalkan, aduh, Betul. saya kangen, saya nggak pengen kamu pergi, kenapa kamu tinggalin saya? Nah, dia dengan begitu aja dia udah ngikat. Betul. Iya, akhirnya entitas jadi sulit untuk move on. Karena dia pun pernah jadi ayah, dia pernah jadi pasangan, dia pernah jadi apa. Ketika kamu ngomong kayak gitu, jadi tanpa sadar pun entitasnya kayak, aduh mau pergi, ini keluarga saya, aduh mau pergi gitu loh. Jadi akhirnya sama-sama mengikat di dalam identitas, sama-sama mengikat di dalam jobnya atau tugasnya dia sebagai keluarga, sebagai kakek, sebagai segala macam. Nah, ini adalah kesadaran untuk kita tidak mengikat entitas yang sudah pergi. Keren tuh. Iya. Coba Gitu. Ibu coba ulang dari awal apa itu entitas. Sudah nanti kan orang mama susah makanya direkam ini. Aduh, ibu pinter luar biasa. Bisa ngerekam lagi, pinter banget Bu. Saya aja belum bisa ngerekam, masih belajar ya sama Anjrit. Yang kemarin itu bisa langsung screen layar, video layar begitu. Tapi yang sampai ini saya nggak bisa, itu cuma bisanya merekam suara saja ya sudah. Oke, pinter Bu. Makasih Bu. Tadi apalagi Bu? Apalagi yang Ibu tanya itu? Kemudian Energi. sudah kan saya sudah mulai sedikit bisa memetakan definisi itu tadi. Nah, yang saya harapkan itu saya ini ingin positif itu
untuk Ingin apa, Bu? energi yang positif. Oh, oke. Ya. Energi yang positif itu bisa saya hadirkan ke tubuh saya sendiri terutama dan lingkungan di sekitar saya, terutama yang di rumah maupun yang di luar rumah. Wah, keren. Nah, keren. Karena sebagai pemula, bagaimana saya pernah dengar Coach Vena untuk segala sesuatu itu coba tanya ke diri sendiri. Kamu tuh ingin tubuh, kamu pengen makan ini enggak? Kamu pengen ke sini enggak? Kamu pengen ke situ enggak? Bagaimana saya itu caranya untuk Oke. itu, Coach? Ya, Bu, pertama stop untuk menghakimin bahwa kita nggak bisa berkomunikasi dengan mudah dengan tubuh, pertama. Terus yang kedua, kita tidak melihat, aduh saya jelek nggak sih ini begini, saya malu, saya begitu. Oke, so stop untuk itu. Tapi mulailah menjadi diri kita gitu ya. Diri kita kan nggak perlu dibandingin. Cantiknya orang lain ya cantik, tapi yang saya mau adalah kamu melihat cantiknya kamu. Cantiknya itu adalah cantik yang dari hati. Insya Allah, iya. Ya, itu ya. Terus kemudian, nah itu ketika ibu melihat keindahan dari hatimu, itu kamu sudah bisa memberikan dampak ke sekeliling kamu kok. Itu yang disebut energi positif kita keluarin, Bu, maksudnya. Iya. Kita bisa melihat ke dalam, ingat Iya. jangan keluar. Iya, gitu ya. Jadi kalau ibu bisa melihat keindahan diri ibu bisa mensyukurin aja dan stop untuk menghakimin, itu vibrasi ibu sudah berbeda. Nah, ketika kita memberikan vibrasi yang tadi ibu keren banget nanyanya gimana sih saya mau jadi yang baik gitu, yang bersinar buat sekeliling saya. Ketika ibu stop untuk menghakimin diri ibu tuh sedang lagi memberikan vibrasi sama sekeliling ibu, termasuk kepada entitas loh, Bu. Jika ada entitas di sekeliling ibu, hatinya ibu menjadi plong, dia juga jadi ikutan plong. Karena vibrasi ibu itu kan bentuknya energi ya. Dan energi itu ke dalam dunia spirit, ke dalam dunia manusia. Karena manusia kan juga spirit yang punya tubuh. Itu efeknya kemana-mana, Bu. Gitu ya. Oke, Bu. Karena Ya. itu saya ingin belajar lebih banyak ini, Coach. Karena saya, mohon maaf saja bukan apa, saya seorang dosen yang menjadi dosen di perguruan tinggi yang bukan yang elit, jadi yang menengah ke bawah. Permasalahan-permasalahan di anak-anak ini terlalu kompleks begitu loh. Bagaimana saya bisa menjadi solusi untuk mereka? Oke. Ibu di daerah mana lokasinya? Saya Tadi. ngajar di Palembang. Oh, di Palembang. Ya. Iya. Oke. Kalau bisa ibu jangan menjadi solusi, karena kalau menjadi solusi, ibu akan menarik masalah. Begitu. Iya, untuk menjadi solusi, kamu akhirnya kalau perannya kamu solusi, akhirnya yang datang adalah problem. Oke. Iya. Kalau kita Gitu ya. ingin mencari solusi, ya benar ya yang kita tarik pasti masalah karena kita Betul. solusinya. Iya. Gitu. Jadi kamu perlu menjadikan diri kamu ada inspirasi untuk berkesadaran gitu loh. Iya. Berarti inspirasi untuk menjadi bentuk kesadaran ya. Kayak Iya. saya gini, Bu. Kalau saya kan, saya ini selalu menjadi dompet, makanya uang di perut. Mungkin saya salah mendefinisikan. Jadi saya ingin membaikkan mereka, tapi sebenarnya bukan untuk memberikan solusi, tetapi memberikan inspirasi, memberikan Betul. jalan. Iya, memberikan bangkit dari Betul. keterpurukan Betul. dan segala Jadi macam. setuju, Bu. Jadi memberikan inspirasi kalau ada keunikan dalam diri mereka, ada power dan potensi. Jadi bukan melihat mereka lemah karena sosial ekonomi, enggak, tapi melihat bahwa kamu tuh keren. Hanya kamu tidak menyadarin kekerenan kamu. Dan saya ingin kamu melihat kekerenan hidup kamu, diri kamu yang sebenarnya ada. Tapi kamu nggak melihatnya, karena nggak seorang pun mengenalinnya. Ya. Gitu, ya. Oke. Oke, jadi kayaknya memang Allah lah yang memberi. Jadi dari semalam tuh saya mendapatkan WA dari mahasiswa saya yang sudah lulus, dia itu tunarungu wicara. Dan memang saya yang menyatakan, tidak apa-apa, kamu harus masuk di sini, kamu harus belajar.
Iya. Dan keluarganya itu tidak mendukung sama sekali, coach. Sampai dipanggil apa ya, orang Palembang tuh manggilnya peka itu apa ya, tuli gitu loh. Jadi di keluarga itu dia bukan dipanggil namanya, tapi dipanggil peka. Itu saya sendiri itu sampai lulus dada dengan kondisi anak ini. Begitu dia lulus dengan keterbatasan dia tidak bisa bekerja sama sekali, ditolak di mana-mana. Nah, ini saya memang kemarin sudah mulai meng-up. Coba, kamu apa? Bisa masak, kamu bisa buat toko obat, kamu bisa budidaya tanaman. Banyak yang bisa kamu lakukan dengan keterbatasan kamu tanpa kamu harus ngomong dan mendengar. Saya bilang begitu. Oke, Ibu bisa kasih tahu, dia tidak bisa mendengar secara verbal, tapi dia bisa mendengar, dia bisa menerima getaran energi dan bahkan lebih peka. Jadi buat saya itu sebenarnya bukan kekurangan, tapi dia ada kelebihan lain yang orang nggak punya milikin. Banyak orang bisa mendengar, tapi sebenarnya tidak mau mendengar. Betul, Bu. Seperti apa? Seperti para DPR, Bu. Tidak tertutup itu. Ya, banyak sekali. Coba kalau orang jatuh cinta udah ngomongin juga nggak mau denger kan, padahal ya udah denger. Nanti kalau udah kelihatan di depan mata baru oh iya gitu kan. Lah kemarin kemana aja gitu kan. Nah, maksud aku adalah banyak orang yang punya telinga bisa mendengar tapi belum tentu mau mendengar dan mendengar. Tapi bukan berarti dia tuh tidak bisa mendengar. Dia bisa mendengar dengan hatinya. Dan itu jauh gitu kan ya, jauh lebih peka sebenarnya. Jadi dia bisa mendengar dengan hatinya. Betul. Ya kayak animal kan tidak mendengar kata-kata yang kayak gimana, dia mendengar intonasi getaran gitu. Tapi paham ya. Iya, getarannya yang dia dapat gitu. Jadi gimana kamu nggak melihat itu ataupun ibu tidak? Ya, nge-lag deh. Saya juga nge-lag, Bu. Saya juga nge-lag ini. Saya nge-lag, Bu. Hilang, coach. Oke, Kang Anjrit. Ya. Terima Sebentar ya. kasih. Terima kasih banyak sudah memberikan jalan terang lah buat saya. Ibu makasih juga ya, Bu. Sebentar, Bu ya. Kita tunggu Coach Penanya ini. Kenapa ya Coach Pena? Oh, ini ada nih. Sinyalnya jelek kayaknya. Iya, lagi di bandara soalnya Coach Pena ya. Oh, Iya, lagi di bandara, Bu. Mau ke rumah Ada saya, Coach orang- Pena ya. Ada orang yang telepon tiba-tiba hilang ngeheng, jadi saya keluar Oh, dulu. oke. masuk lagi. itu iya coach, iya. Jadi Coach ya, yang tidak bisa mendengar itu bukan berarti dia tidak peka terhadap getaran ya. Justru itu lebih peka ya, betul Coach, betul banget ya. Iya. Bahkan orang yang punya telinga tuh tidak mau mendengar yang tadi kayak kamu bilang. Betul. Iya, benar. Betul. Oke, Coach. Ya, oke. Mungkin Oke, Bu. coach, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Terima Ya, kasih banyak. ya, sama-sama. Saya bisa menjadi kebaikan untuk sekitar. Amin. Terima kasih banyak Kang Anggri, Kang Anjrit. Sama-sama Iya. ya. Iya. Itu- Iya gimana coach? Iya, dengan semangat ibu aja, ibu di usia sekarang, dengan semangat ibu, itu sudah menjadi inspirasi, Bu. Betul. Dengan semangat ibu masih mau mengajar, dengan semangat ibu itu semangat yang yang itu yang dibutuhkan sebenarnya, Bu. Ya, ibu telah menjadi inspirasi untuk sampai usia sekarang aja masih ada semangatnya kok untuk Tanpa ibu memberikan sadar- sesuatu. Betul. Iya, Coach, tanpa Ibu Iya. sadari, Iya. sekarang Ibu ini menjadi inspirasi bagi penonton loh. iya, gitu. Ya, saya memang begini coach, saya itu tidak mau banyak waktu untuk mengajar di kelas. Saya lebih banyak waktu itu untuk ketemu mereka, ngobrol dengan mereka. Bagus, Itu Bu. yang lebih membuat saya nyaman daripada saya harus. Makasih deh. Iya, Bagus banget, keren Bu. keren. Bagus banget. Jadi pendekatan Ibu ya sama mahasiswa itu dekat, Bu. Ini akan gampang ketika Ibu menjual sesuatu, Bu, nantinya. Jual apa Kang?
Jual pisang goreng, jual makanan, minum kalau aus. Oke, Nah, aus, Mbak. ya. Iya. Makasih. Iya. Coach Vena, Mantap, ada, mantap. ada acara khusus nggak Coach untuk saya bisa ikuti, untuk saya mempelajari lebih dalam agar saya bisa menjadi inspirasi untuk sekitar. Oke, nanti di Japri-Japri aja Bu. Kalau Ibu udah pernah ikut kelas aku kan ya, Bu? Belum pernah sama sekali. Oh, saya belum. dua kali atau Ibu. 3 kali saja, Bu. dan itu saya lupa di Ah, di akunnya siapa, di live-nya siapa, saya itu lupa. oke. Ibu nanti save nomor saya ya. Save nomornya Android. Iya, nanti kalau mau ikut, Bu, tahu nggak yang udah ikut kelas Coach Pena ya, ada yang udah bisa terbang gitu. Ada yang udah bisa menghilang itu. Pelan Ibu ya. Nanti save nomor saya ya. Dicatat atau di screenshot aja tuh nomornya ini, tuh. Ini sampai Udah saya inget nomor screenshot. saya loh. Sampai inget tuh nomor saya tuh, coba. Coba teman-teman ditulis nomor saya ya. Nanti biar di ini apa di screenshot sama teman-teman semuanya nanti, soalnya ada batch 3 untuk kelas Coach Pena ya. Nah, tuh. Oke, siap, sudah saya Ya. Udah screenshot? Nah, mantap. Oke, ya. Nanti ikutin aja. Siapa tahu Ibu bisa ikut kelasnya dan bisa menginspirasi untuk tadi Ibu bisa berkontribusi lagi untuk lebih banyak lagi ke mahasiswa-mahasiswinya, Bu. Semangat Oke, ya, Bu. Ya, keren, Bu. Terima kasih banyak, Coach. Salut, Bu. Terima kasih, Ya, Kang salut, Ci. salut. Izin turun. Ya, Ya. dadah. Keren ya, Jrit. Ya, daripada kita gosip dan segala macam, lebih baik ya kita pendekatan komunikasi karena Betul, ya. jarang keluarganya juga mungkin yang tadi ya nggak Benar. mendukung, nggak mensupport, Benar. mungkin sudah menghakimin bahwa aduh kamu tuh nggak mampu, kamu nggak bisa gitu, atau Karena dia betul, saudara-saudaranya udah buta dan tuli berarti ya. Ketimbang apa? Iya. Ketimbang anaknya tuli. ya karena ketika mereka melihat kehidupan mereka itu nggak bahagia, mereka juga akan melihat segala sesuatunya yang di sekitar mereka nggak bisa menghargai gitu loh. Benar. Oh, Iya. itu benar banget itu, Coach. Gitu. Kita lanjut, Coach. Ya, satu lagi ya. Pagi, Coach. Pagi. Halo, pagi. Dibuka dulu kameranya ya. Ya. Nah, Pakainya lucu tuh bandoknya. halo. Kenalan lagi. Lagi, hai, Coach. Iya. Rere di Bandung. Ah, ah. Iya. Aku dari tadi merinding terus ngedengerin itu karena ngalamin ya. Ngalamin. Suaranya itu gede kecil, Mbak. Kamu kecil suaranya, Re. Coba. Uh-huh. Ini bawahnya jangan ketutup tuh, bawahnya. Iya, nggak ketutup. Halo, Teteh. Halo. Iya. Bisa? Ya, agak dekatan dikit mungkin suaranya. Oh, gitu. Mhm. Iya. Terus tadi disambung masalah nyekar gitu kan. Mm-mm. Kalau nyekar itu apa harus ke makam ya? Apa bisa lewat, biasa kita nabur bunga di sungai gitu dengan doa-doa gitu. Kalau buat saya sendiri, kalau kamu tanya sama saya, tanpa harus ke sana pun kan kita bisa berdoa ya langsung. Betul. Iya, kalau saya tidak membuat signifikan gitu. Jadi saya tidak membuat itu menjadi sesuatu yang jadi solid, tapi saya bisa mendoakan dari mana aja kan, nggak harus ke sana dan segala macam gitu. Jadi mungkin mereka yang pergi nyekar itu lebih punya intensi aja gitu. Iya, lebih punya intensi. Dan Ha-ha. feel-nya lebih berbeda biasanya kalau kita langsung ke tempat. Feel-nya beda loh. Iya. Iya. Kamu ini ya kuburan di mana? Kamu kuburan di Bandung, misalkan nyekar di Palembang. Ya kalau kamu spiritnya udah bagus bisa nyampe keren. Nah. Tapi kan kalau kita orang-orang biasa, jadi kayak gimana gitu jatuhnya. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dari mana aja kalau Betul. menurut saya sendiri, bisa dari mana aja kok. Kita tidak bikin signifikan, malah kita mendoakan untuk tidak melekat. Justru kitanya yang melekat. Kadang-kadang kitanya yang aduh ibu dia begini-begini, kenapa ninggalin aku cepet-cepet atau apa. Nah, kitanya yang mengikat, kitanya yang melekat.
itunya Jadi yang nggak boleh justru coach iya, ya. iya. Jadi cuman kita menghargai, terima kasih kamu telah menjadi ibu saya, gitu kan? Dan saya mengikhlaskan, saya melepaskan, gitu loh, supaya semua keterikatan itu nggak ada, gitu. Cuman itu. Tapi kita tetap bisa menghargai mereka, tetap bisa menyayangi mereka tanpa membuat kemelekatan. Nah itu kadang-kadang kan kita nggak sadar ya ketika lagi doa tuh kita membuat mereka malah jadi melekat, gitu loh. Ya, jadi kamu mau nyekar, mau segala macam, intinya tidak membuat kamu jadi melekat dan bisa dari mana aja kok. Karena kan sudah jadi spirit. Dia bukan Oke, lagi di tubuh, tapi dia di betul, spirit gitu. betul. Hmm, Ya, soalnya kejadian terakhir ya coach, kejadian itu nyekar. mm-mm, Nyekar ke ibunya anak yang sekarang sama saya. mm-mm, Nah gitu kan. Baru sekali itu aku. mm-mm, Sekali itu kan, baru pertama kali. Saya ajak temen juga. Tiba-tiba energinya tuh narik banget, energi sedih kayak melekat sama si anak ini. Aku nggak ada yang ngobrol tuh, aku merinding lagi. Nggak ada yang ngajak ngobrol, tapi tiba-tiba aku nangis dan bilang, oke, benar ini sama saya, udah tenang aja gitu. mm-mm, mm-mm. Iya, jadi kalau misalkan kamu seperti itu, kamu bisa merasakan si entitasnya walaupun dia udah pergi itu yang masih melekat terhadap anaknya. Iya, Ya, tapi kalau kita nggak ikutan sedih, tapi cuman oke, kamu sudah nggak punya tubuh lagi, gitu kan? Kesadaran kamu nggak punya tubuh lagi, dan anak ini baik-baik saja. Anak ini juga ciptaan Tuhan, kamu juga ciptaan Tuhan. Bisa nggak kamu ngelepasin kelekatannya itu supaya kamu bisa jadi lebih light lagi? Jadi kamu bisa melanjutkan journey-nya dia gitu loh, sebagai entitas. Dia nggak melekat lagi di anaknya. iya, Gitu, dan anaknya itu adalah ciptaan Tuhan juga kan, akan dirawat sama kita sebagai ciptaan Tuhan gitu loh. Jadi kasih dia kesadaran untuk dia bisa, oh ya saya ikhlas sekarang gitu, ini udah dititipin kan, ini cuma titipan aja dari Tuhan gitu. Jadi kasih kesadaran yang membuat si entitas itu juga nggak sedih. iya. Ya akhirnya dia bisa, oh oke, gitu, dia nggak melekat, dia nggak stuck, dan dia bisa melanjutkan energetically-nya dia, nggak lagi melekat sebagai ibu, figur ibu di dia karena udah nggak punya tubuh. Ya. Jadi dari anak itu kan 4 bulan, waktu ibunya meninggal 4 bulan, sekarang udah 5 tahun. Sepanjang 5 tahun itu baru sekali itu saya ajak lebaran kemarin coach. Saya ajak temen saya nggak percaya, kok gitu sih gitu. Enggak, apa-apa yang udah meninggal tuh udah jadi cahaya kata dia gitu. Karena kamu nggak ngalamin kali ya gitu kan. Iya, Terus kalau ditanya soal ikatan emosional, aku nggak kenal sama orang ini sebelumnya. iya. Tapi kan yang yang mengikat Iya. kan peran dia sebagai ibu ke anaknya gitu. Apalagi ketika kamu bawa gitu kan, dia terkonek. Nah makanya aku bilang dia bisa menjadi cahaya ketika dia sudah bisa melepaskan kemelekatannya. Nah doa kita itu adalah itu tadi, komunikasi. Ya. Kamu tenang aja, kamu itu kembali lagi jadi cahaya, kamu kembali lagi jadi ini, dan anak ini adalah juga titipan Tuhan, dan dia akan dijaga sama Tuhan, dirawat juga, gitu loh. Jadi dia bisa melepaskan kalau melekatan dia gitu loh Mbak, kurang lebih kayak gitu. Ya, saya setuju kalau itu semuanya bisa kembali lagi, cuman masalahnya dia sebelum pergi masih melekat karena dia pikir anaknya masih kecil kan. Iya, betul. Ya, dan akhirnya energi itu, nah aku bilangnya energi itu stuck sampai seseorang mendoakan baru energinya bisa lepas lagi. Gitu, oke? Oke, Kalau saya keturunan Jawa sih ya, jadi kalau mau ada acara mau apa kan masih nyekar gitu, izin dulu gitu kan ya, izin dulu sama leluhur, maksudnya kakek buyut atau apa gitu, mesti kalau orang Jawa bilang kulon nuwun lah gitu, Iya, biar semuanya iya, nggak oke. sih, nggak harus ke kak makamnya kan Kur, jauh gitu. Ya, jadi kita cuma bilang kamu tuh sudah nggak punya tubuh, kamu bukan lagi ibu, tapi kamu adalah kembali lagi jadi makhluknya Tuhan gitu kan, kembali lagi energetically-nya, bahwa dan ini juga dirawat dan segala macam gitu. Kurang lebih intinya seperti sebenarnya itu Mbak. Jadi dia nggak perlu sedih lagi, nggak perlu segala macam, nggak perlu melekat, karena dia udah nggak punya tubuh lagi. Kembali lagi lah kau, gitu loh, istilahnya. Jadi makhluk Tuhan yang ini, gitu. Iya deh. Nanti Ya. coba aku WA Kang Anjit minta nomor, mungkin mau privat aja soalnya apa ya? Limiting belief apa? Mental block aku tuh kalau nyeker ya harus datang gitu loh. Sementara sekarang jauh kan, Jawa Barat ke Jawa Timur gitu. Iya, iya, itu di ritual. Tapi kalau secara energetically nyampe kok Mbak. Oh gitu. Iya, itu ritual. Saya nggak menyalahkan tentang ritual, tapi kamu jangan berpatokan hanya di ritual. Oke. Iya, maknanya, intinya. Gitu. Ya.
Dan di sisi lain saya tetap menghargai ritual-ritual yang dilakukan. Oke. Ya, Udah. makasih ya. Ya, makasih Coach. Iya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama, thank you ya. Oke. Satu lagi, Coach. Kayaknya Bentar lagi aku udah flight mau, ya? iya, sebentar Oh. lagi kayaknya aku udah mau jalan. Oke. Jadi buat aku kita bukan ketika lagi berdoa bukan lagi sama apapun yang dilakukan tidak melekat di ritualnya, tapi di inti dan di maknanya gitu ya. Jadi Oke. bukan hanya aduh ya Allah gitu kan berdoa terus kayak saya ke gereja berdoa saya begini, tapi saya nggak terhubung dengan si sang pencipta gitu. Jadi akhirnya cuma jadi ritual. Betul. Gimana walaupun cuma sedetik aja atau sekian menit, tapi kita benar-benar terhubung. Terhubung gitu Gitu, ya. betul, benar gitu. Minimal terhubung itu seperti apa sih, Coach? Tergambarkah? Atau Eh, gimana gitu? Minimal setiap terhubung. setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Ada Betul. yang visualnya lebih kuat, ada yang pendengarannya lebih kuat, ada yang perasaannya lebih kuat gitu ya. Nah, secara terhubung itu kalau buat saya nih, kalau saya adalah saya tidak padat di sini di kepalanya nggak padat. Sehingga bisa ngerasain space gitu. Kayak kita pergi ke apa sih ke pohon-pohon kemana kayaknya bisa nikmatin bersama dengan tubuh. Nah ketika saya bersama dengan tubuh saya bisa menikmatin tubuh itu saya kayak lagi terkonek. Udah cuma kayak gitu doang udah. Oke. Wah, keren nih ya, teman-teman. Gitu. Oke, jadi sampai ketemu lagi besok di jam yang Sampai ketemu sama. lagi besok ya di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9, Dimensi 89 bareng Coach Pena ya, teman-teman ya. Kita ketemu lagi besok pagi-pagi ya, yang nggak sempat naik hari ini bisa naik esok hari ya. Iya, Jangan tunggu. lupa- Kalau di sini jam 8 berarti di Bali jam 9 ya? Hah? Ya, beda 1 jam ya? Oh, di Bali beda 1 jam, Coach? Iya, beda 1 jam. Jadi kayaknya ya, besok Terus kita nanti jam di 8 Melbourne- di sana jam 9. Nanti di Melbourne beda waktu nggak? Beda 3 jam kalau nggak salah. 3 jam ya? Iya, tapi kalau di Melbourne nggak ada masalah. Oh, sama? Ya, kalau di Melbourne aku nggak ada masalah. Besok nanti aku berkabar deh, ya. Kita berkabar aja. Sip, Coach sip. Pena. Thank you, Oke. sampai Thank ketemu. you ya, Coach Pena ya. Hati-hati Bye di bye, jalan thank ya, you sampai semuanya. tujuan ya, Coach Pena ya. Ya, Dadah. sama-sama. Bye bye. Thank you semua teman-teman. Bye bye.